Indonesia adalah negara yang terhimpun dari bermacam-macam suku dan budaya dalam berbagai daerah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang memiliki banyak perbedaan atas potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perbedaan tersebut timbul karena perbedaan letak geografis suatu daerah dengan daerah lain yang dipisahkan oleh laut lepas ataupun yang hanya dipisahkan oleh selat. Selain itu, perbedaan antar suatu daerah juga dapat dikarenakan latar belakang sejarah daerah tertentu. Karena perbedaan tersebut, tentunya di berbagai daerah membutuhkan penerapan kebijakan daerah yang berbeda pula sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, bangsa Indonesia kini telah berhasil membentuk kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri yang sesuai dengan karakter dan ciri khas daerahnya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi daerah? Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar, alih ilmu pengetahuan, dan pembangunan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan juga menggunakan setiap sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah tersebut. Untuk lebih jelas, apa saja yang memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi daerah, kita harus mengerti apa itu pembangunan ekonomi daerah. Berikut ragam contohnya. Pertama, membangun jalan-jalan yang rusak. Ada banyak jalanan yang rusak di masing-masing daerah, apalagi bagi daerah yang masih terpencil. Kebanyakan faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan biasanya akan digunakan untuk bisa mendapatkan pembangunan yang terarah dan lebih efisien. Pembangunan ekonomi daerah di sektor jalan ini merupakan sebuah hal yang vital, karena jalan merupakan akses bagi banyak orang untuk bisa bepergian. Tanpa adanya jalan yang memadai, maka sebuah daerah akan terkendala dalam pembangunan lainnya. Kedua, membangun sarana peminjaman. Adanya badan keuangan yang bisa menyokong banyak aktivitas simpan pinjam di sebuah daerah akan membuat perekonomian rakyat menjadi lebih baik. Jadi, sangat disarankan untuk mengupayakan pembangunan yang terkontrol, seperti contoh pembangunan ekonomi daerah lainnya. Karena kebanyakan daerah masih belum memiliki support untuk media keuangan yang layak digunakan, tanpa harus khawatir dan bepergian jauh hanya untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Ketiga, membangun sumber daya air yang bersih. Membuat sebuah mata air yang bersih untuk dapat digunakan oleh masyarakat adalah hal yang wajar dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena masyarakat layak mendapatkan sumber air yang bersih untuk makan, minum, dan mandi serta aktivitas lainnya. Jadi, mendirikan PDAM adalah salah satu alternatif untuk penyediaan air bersih yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat yang ada. Dan tentunya, pembangunan PDAM ini termasuk ke dalam daftar pembangunan ekonomi daerah. Keempat, menyiapkan dan menambah lapangan kerja. Ada banyak jenis lapangan kerja yang bisa dibangun dan disiapkan dalam pembangunan ekonomi tersebut. Misalnya saja, untuk menambah semua hal yang berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan dan pertanian, di mana masyarakat bisa ikut serta sebagai pekerja di sana. Dengan adanya lapangan pekerja tersebut, maka boleh dikatakan pembangunan daerah akan berjalan dan dirumuskan dengan baik oleh pejabatnya. Kelima, penyediaan fasilitas untuk komunikasi. Misalnya saja, memperbaiki dan melestarikan menara jaringan seluler agar masyarakat di daerah bisa menggunakannya dengan baik. Dan ini juga bisa menjadi salah satu upaya agar kita bisa membantu dalam melancarkan komunikasi antar masyarakat, agar tidak ada lagi masyarakat yang sulit meraih sebuah kabar dan berita. Dan juga mendirikan layanan telepon umum juga termasuk ke dalam poin penting yang satu ini.